Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba membahas satu hal yang menarik ya, yaitu soal reporting. Ya siapa juga ya aplikasinya yang nggak ada reportnya udah pasti ada. Dan salah satu yang sering kita gunakan dalam report adalah outputnya ya. Outputnya adalah Excel. Ya gampang lah ya. Memang nanti bisa diproses lebih lanjut. Terus ya mungkin karena memang lebih ini aja kali ya, lebih umum, common gitu. Jadi ketika tim marketing ngelihat atau tim dari yang lebih tinggi gitu, lebih mudah ngelihatnya pakai Excel gitu ya. Jadi di Golang itu kita akan pakai yang namanya Excelize ya, ini namanya nih. Jadi lu bisa pergi ke, coba ya, ini gue bisa ke home gak sih? Namanya xuri.me, Excelize gitu ya. Gue juga nggak tahu sih cara bacanya gimana. Lalu di sini coba kita akan bikin hal yang sederhana dulu deh. Misalnya di sini ya, ada satu kayak gini nih, nomor, terus nama gitu ya, lalu email. Segini aja dulu. Terus di sini kita pengen ngubah nih ukurannya, nanti jadi pengennya segini gitu ya. Lalu ini pengennya segini gitu. Nah, lalu nanti di bawahnya ada nama, ada email. Ini nomor ya kan, nama misalnya Nandika Sena @celerin.id. Nah, gimana caranya mengimplementasikan di Golang ya? Jadi pertama kita, bentar ini belum gua modul ya, go mod init celerin.id belajar Excel. Sip. Lalu kok ini nggak full screen ya, gue pengen ngambil jadi susah. Ini di copy aja nih, di copy ya kan, taruh di sini, enter ya kan. Nanti GoFiber kita akan pakai ya. Tapi di sini kita coba fokusin dulu ke dalam satu mekanisme, yaitu gimana cara nge-generate Excel-nya gitu. Coba ya kita bikin satu function main ya. Ini. Lalu di sini ada satu function namanya apa ya? Generate Excel gini. Nah, ini. Jadi gampang aja, tinggal nge-generate Excel gitu. Lalu di sini ada yang namanya user gitu. Ntar ini gue pengen bikin pakai DTO, namanya user data gitu. Struct namanya ada name string, enggak ada, email string. Gini. Ada satu data gitu. Name-nya adalah Senandika, emailnya adalah sena.celerin.id, lalu name-nya adalah Rean, emailnya adalah rean.celerin.id. Nah, jadi cara generate-nya tuh gimana? Sebetulnya gampang ya cara generate-nya ya. Yang pertama adalah dibikin aja kayak gini misalnya, lalu Excelize ini, excelize.new file. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita pergi ke atas ini ada yang namanya github.com xuri excelize v2 ya. Yang kita pakaikan yang v2. Jangan lupa, ini karena adalah sebuah file. Ini ngapain gue taruh titik koma ya? Karena ini adalah sebuah file, kita bisa pakai divar aja lalu f.close. Kayak gini aman ya. Nah, selebihnya itu tinggal sederhana banget. Misalnya gini ya, kita bikin index gini. Lalu f new sheet. Nah, sheet itu yang ini nih ya, yang ini nih. Nah, secara default dia akan menggunakan yang namanya SHI 1 ya. Jadi sheet 1. New sheet. Nah, jadi sheet 1. F set aktif gitu misalnya. Active sheet index. Nah, ini. Nggak apa gue pakai titik koma lagi. Udah, tinggal nanti di generate aja. Jadi caranya adalah tinggal misalnya if gitu error f.save as. Nah, ini adalah absolute biasanya kita naruhnya ya. Jadi misalnya coba ya, gue pwd di sini, gue pengen naruh di folder storage ya. Di sini gue pengen naruh storage gitu. Nah, ini bisa nih. pwd gitu, gue pengen naruh di sini, gue copy aja.
gitu ya misalnya, lalu location gitu ya. Nah ini bisa aja gini, storage. Oke, lalu di sini misalnya apa ya, file name ya. Nah ini bisa juga, gue pengen namanya itu dari apa ya, pakai time.now aja dah, time.now. Nah ini aja, Unix ya, Unix nano. Jadi nanti bentar, ini gue pengen jadiin string juga ya. Nah, oke. Jadi pakai yang namanya strconf format int, tadi gue pakai langsung auto nih. Padahal gue nggak tahu fungsinya apa. Oke, jadi base 6 base 10. Oke, tinggal ini aja, pet join ya. Kayaknya harusnya file pet. Nah, file pet beda ya, file pet dan file dan path aja. Path itu dia cenderung kepada URL ya. Kalau file path ini yang file system. Karena ada perbedaan antara kalau pakai Windows dan pakai Linux ya. Kalau Windows itu kan dia backslash ya. Kalau Linux ini kayak saya ini, dia slash. Saya tinggal join dan ini ya. Lalu jangan lupa ini apa ya? Ini itu .xlsx ya, ekstensinya. Oke, kalau dia tidak sama dengan nil, oke. Sama aja sih sebetulnya, udah dibikin aja lah. Atau kita kasih ini ya, fmt dah. Atau slog ya. Error gitu bisa juga. Ini. Nah. Oke. Nanti ini USR ini akan kita pakai nanti ya. Tapi kita coba generate dulu di sini. Oke. Coba kita jalanin, apakah jalan? Nah, finish, kita lihat di folder storage ada nggak? Oh, nggak ada ya. Lihat errornya ada nggak? Save as file, foldernya storage. Oh, ini udah ada sih harusnya. Nah, nih. Coba klik ya. Nah, kosong ya. Jadi kita udah berhasil nge-generate Excel-nya, tapi kita belum ada isinya. Nah, gimana caranya bikin isi kayak gini? Itu gampang sebetulnya ya. Jadi di nih, berapa kali saya buka? Oh, tadi TMP-nya ya. Dihapus aja dah. Nah, oke. Jadi di sini sebetulnya untuk bikin value-nya itu gampang aja ya. Tinggal misalnya gini. f.set cell value ya. Ininya cell tuh yang ini nih. Yang ada di sini ya, column ya. Column apa nih? Cell ya, itu column ya. Oh, bukan sih, column tuh ini nih. Cell itu ya di sini nih. Ininya ya, cell tuh kayak B4 ya, A4, C4, D4 gitu ya. Kalau column tuh D, kalau row itu yang 4-nya gitu. Ini kalau cell itu berarti perpaduan antara B dan apa ini, yang huruf ini dan yang ini apa? Nomornya ya. Jadi yang kita isi adalah di sini. Misalnya ini A4, berarti A4 ya. A4. Kita mau isi apa? Nah, tapi pertama sheet-nya dulu. Bisa pakai gini, get sheet ya. Index get sheet. Kita bisa pakai gini. Nah, bisa juga kayak gini. Lalu kita pengen isi value-nya apa? Lalu kita bisa isi nomor misalnya di sini ya, nomor gitu. Lalu di bawah lagi pengen kita set cell value, ya get ini index. Bisa aja langsung sheet juga boleh gini. Misalnya kita pengennya langsung sheet gini, boleh juga sama. Nah, sama juga. Ini pengen saya set untuk yang B4 gitu ya. B4 ini nama gitu ya. Saya pengen copy. Lalu ada yang namanya C4, namanya adalah email. Nah, sekarang kalau kita coba generate, kita coba run gitu ya. Yang mana nih? Yang ini bukan sih? Nah, bisa dilihat di sini. Sekarang kita udah dapet nih yang namanya nomor, nama, email. Tapi belum sesuai nih. Kita tuh pengennya ukurannya tuh beda ya. Ini kan saya tuh pengennya ukurannya ini tuh 2,5 ya. Kalau ini tuh 2,8. Ini tuh 32. Bisa dilihat di sini ukurannya tuh yang panjang ya, yang 32,00 bukan yang 197.
Bisa tuh di set ya. Kalau dilihat gimana cara kita mengeset suatu lebar kolom ya, pasti berdasarkan kolom kan ya, bukan berdasarkan row. Ini row juga bisa ya. Tapi yang kita set adalah di sini kolom ya, kolom. Jadi gampang. Tinggal bilang aja misalnya gini. f.set column width ya. Kita bisa set lebar kolom ya dengan sheet ini. Dari mana ya? Karena kita bisa ngeset itu multiple column, misalnya gini. Kita pengen B sama C ini kita set sama-sama 20, itu bisa juga. Cuman kan dalam hal ini saya cuman pengen satu set masing-masing ya. Jadi kita bisa bilang dari B ke B. Nah, dari B ke B dari A ke A itu 2,3 ya, bisa juga 2,33. Nah, gini. Jadi nanti dari kolom A sampai kolom A lebarnya segini gitu ya. Nah, saya coba lagi. Lalu dari yang untuk yang B itu 20,8. 20,83 ya kalau nggak salah tadi. Kalau yang ini adalah 32 pas. 32 00. Ini B, ini C, ini C. Nah, udah, tinggal coba kita generate aja. Set. Oke. Tinggal kita buka di sini nih. Mana nih? Ini bukan sih? Nah, kan? Beda ya kan ukurannya kan? Nah, ini. Udah jadi sesuai dia. Ini kayaknya kekecilan deh yang A nih. Mungkin harusnya ini 3,5. 3,5 aja harusnya. Nah, ini. Oke. Lalu bentar ya. Lalu saya tuh pengennya gini. Saya tuh pengen ini tuh di border gitu ya. Jadi saya tuh pengennya itu dikasih border kayak gini. Yang di bawah juga dikasih border gitu. Nah, ini bisa nggak? Karena kan menarik kan kalau dikasih border kan. Itu bisa. Namanya style. Kita bisa kasih style. Misal di sini saya pengen bikin STE0 gitu ya. Ini untuk nge-create style ya. Bisa pakai F new style gini. Lalu gini, lalu dot style. Gini. Nah, udah tinggal definisin aja stylenya. Ini banyak kok, ada border, ada fill, ada font, ada alignment, protection, number. Banyak-banyak. Yang penting ini ada border, ada fill. Nah, dua ini aja. Alignment kalau memang ada penyesuaian kiri kanan, tengah gitu ya. Itu alignment bisa juga. Font ini hubungannya dengan ini nih, dengan ukuran fontnya, dengan warna dari fontnya gitu ya. Kalau border ya udah berarti nanti border gini. Lalu karena border ini adalah sebuah array, tinggal gini aja, excelize gini, lalu border. Ada tipe ya, yang pertama tipenya adalah left gitu ya misalnya. Ini semuanya harus kita definisiin dari kiri, kanan, atas, bawahnya. Stylenya 1, lalu colornya apa? Misalnya colornya yang paling umum itu adalah hitam. Hitam tuh 00 00 00 gitu ya. Kalau 6 kali. 1 2 3 6 kali ya. Hexa. Dari kiri ya kan. Habis itu atas. Habis itu kanan. Habis itu bawah. Nah, udah. Terus gimana cara kita menempelin si style ini ke dalam Excel kita ya? Itu caranya gampang ya, sama kayak gini. Misalnya dari mana ya? Nah, ini. Kita bisa bilang f.set style gitu ya. Nih, row bisa, column bisa. Kita bisa set row style gitu ya misalnya. Di sini saya pengen ngeset row. Nah, ingat ya, row itu yang ini nih, yang nomor ya. Kita pengen ngeset row 4. Tapi kalau kita set row 4, otomatis semuanya akan kena nih. Makanya saya nggak mau. Saya pengennya pakai set
cell style ya. Saya pengen ngeset dari A4 sampai C4. Stylenya adalah tadi yang STY0. Nah, udah. Tinggal kalau kita generate di sini. Coba kita lihat lagi. Nah, bisa kan nge-generate ya. Begitu juga dengan warna. Misalnya kita pengen ngeset warna gitu ya. Cara set warna itu, misal di sini kita tuh ada yang namanya fill kan ya. Nah, fill ini tinggal kita bilang xls.fill. Lalu tipenya pattern. Ini ada banyak sih tipenya. Ini bisa dipelajarin kok. Di sini tuh ada tipe nih. Di mana ya? Intinya adalah listnya tuh. Lalu di bawahnya lagi ada pattern 1. Ini juga sama ya. Ini adalah yang standar. Terus kita bisa bilang colornya string aja kayak gini. Lalu kita pakai hexa color lagi. Tinggal misalnya color picker gitu ya. Saya pengen ngambil warna kuning nih, kuning yang ini nih. Nah, ini di copy aja, taruh di sini. Nah, ya udah. Tinggal coba lagi di generate. Jadi kalau dibuka itu, nah nih warnanya udah kuning kan. Nah, udah. Nanti kalau misalnya yang lain-lain, ini misalnya ada terkait dengan ini ya, user ini, kita pengen coba pakai gitu. Ini nggak bisa ya. Kita perlu kalau pengen bikin dua style yang berbeda ini, misalnya yang bawah, yang style nomor 2 ini nggak mau ada fillnya, ini bisa juga kayak gini. Jadi tinggal looping aja, misalnya range user gitu. Nah, udah, tinggal set aja f.set cell value ini. Misalnya apa ya? IDX ya, ini boleh juga. Saya pengen gini, lalu fmt string f ya. Bentar, ini call a. Nah, saya pengen ngeset kolomnya aja ya, supaya ini tuh bisa dipakai untuk ngeset stylenya juga. Nah, ini IDX plus 4 plus 5. Bener nggak? Jadi kalau ini kan kita pengen mulai dari 5 kan, berarti dari 5 kan, plus 5 kan ya. Karena ini 0, range-nya 0, tambah 5, 0, berarti di sini kan startnya. Ini call A, lalu value-nya adalah v. Nah, value-nya itu adalah IDX plus 1. Nah, karena ini kan nomor ya. Nah, sederhananya gitu. Ini juga sama. Saya pengen bikin call B gitu ya. fmt spring f b d v dot bentar, ini IDX plus 5 lagi. Sama ya semuanya. C juga sama. Nah, C. Ini B kita ambil dari v dot name. Untuk yang C kita ambil dari email. Ya udah, tinggal selebihnya kita set lah di sini. Nah, ini. Ya kan? Kita pengen set dari call A ke call C. Stylenya yang satu ini. Nih, yang hanya border. Oke. Sekarang kita coba nih. Kalau dilihat di sini, coba kita buka. Nah, udah muncul ya. Jadi gini hasilnya. Nama, email. Nah, gampang ya. Nah, terus nanti GoFiber-nya gimana tuh? Nah, GoFiber ini nanti kita bisa bikin kayak gini. Misalnya gini ya. Gimana ya caranya ya? Kita dapat path-nya nggak sih? Dapat ya. Filenya, path-nya dapat. Ini namanya filenya, oke. Berarti tinggal kita return aja file name gini, lalu nil misalnya ya. Gini,
lalu error gitu. Ini saya pengen mengembalikan dua data, yaitu string dan error. Oke. Di sini saya pengen bikin satu satu data untuk endpointnya ya. Misal generate gitu ya. Generate CTX context Fiber ya, Fiber context. Bentar, Fibernya kok nggak ada ya? Fiber. Apa saya nggak ini tadi? github.com go Fiber harusnya ada nih. Apa saya belum masuk ya tadi ya? Belum ya? Oke, belum ternyata ya. Iya sih, belum juga. Coba ya, get started, terus kita insert di sini. Di copy aja ya. Terus generate di sini. Nah, udah. Harusnya udah sih. Nah, ada. Terus tinggal bikin di sini Fiber CTX error. Oke. Interface-nya si ini ya, si Fiber ya. Tinggal gini aja, misalnya CTX atau gini error dah. Error gitu, URL atau path gini. Lalu generate Excel gitu, generate Excel. Gimana sih? Kok nggak bisa? Nah ini, kalau dia nil gitu, send status HTTP internal server error. Nah ini. Nah, terus kalau dia sukses, send string misalnya, lalu path-nya aja. Nah, oke, lalu nanti di sini kita bikin misalnya app ya, fiber.new app, lalu app.get API misalnya generate data ya. Nah, lalu generate. Nah ini. Lalu kita ingin bikin app static ya. Kalau prefixnya adalah storage. Nah gini. Kita pengen taruh di rootnya adalah sini. Nah ini adalah rootnya. Oke, gampang ya harusnya. Oke, sip. Coba kita jalanin ya. Bentar, ini belum dilisten. app.listen portnya pakai 8900. Nah gini aja. Coba ya kita jalanin. Oke, udah jalan. Coba kita pergi ke Postman kita. HTTP localhost 8900 API generate apa tadi namanya? Lupa saya. Generate data ya. Coba send. Nah, dapat Excelnya. Sekarang kita coba buka pakai HTTP localhost 8900 storage ya. Gini. Coba kita klik send and download. Nah, dapat kan. Coba kita buka ya. Di download hasilnya. Bentar, download bukan sih? Nah, ini ya. Nah, dapat lah datanya. Gampang ya, jadi kayak gitu. Cara pakai Excel ini bisa dicoba aja di explore ya. Ada juga kita bisa nge-insert link, kita juga bisa nge-insert banyak sheet ya kalau memang perlu. Misalnya pengen bikin sheet 2 itu bisa juga. Mungkin itu aja, thank you semuanya.